Yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit. Nah, ini lanjutan dari materi probabilitas yang sebelumnya. Di dalam probabilitas untuk materi yang sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa cara menghitung dalam probabilitas. Di antaranya ada faktorial, ada permutasi, dan ada kombinasi. Nah, selanjutnya untuk yang materi yang ini adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam beberapa contoh-contoh dalam menghitung probabilitas yang menggunakan rumus-rumus sebelumnya, yang disebut sebagai distribusi probabilitas diskrit. Nah, nanti dalam distribusi probabilitas nanti ada yang probabilitas diskrit dan juga ada yang probabilitas kontinu. Nah, untuk yang materi saat ini akan kita bahas terlebih dahulu untuk yang distribusi probabilitas diskrit. Dalam distribusi probabilitas diskrit nanti ada 4 jenisnya lagi, yaitu ada distribusi binomial, ada distribusi multinomial, ada distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Dari keempat jenis distribusi ini nantinya kalian harus membedakan ketika ada contoh soal mana yang termasuk ke dalam binomial, multinomial, hipergeometrik, ataupun Poisson. Karena nanti dari keempat jenis ini akan ada ciri-cirinya atau ada karakteristiknya dari setiap soal yang ada nantinya. Kita langsung saja yang pertama untuk distribusi binomial. Distribusi binomial menggambarkan data yang dihasilkan oleh suatu percobaan yang dinamakan sebagai percobaan Bernoulli. Setiap percobaan atau kegiatan hanya menghasilkan dua kemungkinan saja, yaitu berhasil atau gagal. Nah, jadi ciri yang pertama untuk distribusi binomial adalah ketika ada suatu percobaan hanya menghasilkan dua kemungkinan, hanya ada dua peluang saja, yaitu peluang untuk berhasil atau untuk gagal. Ini menjadi ciri dari distribusi binomial. Kita langsung ke contoh soal untuk distribusi binomial. Kita contoh soalnya yaitu konsepnya terlebih dahulu ya. Kita belum masuk ke dalam soal-soal ekonomi, tapi di sini konsepnya terlebih dahulu agar kalian mengetahui nanti perbedaan dari keempat jenis ini. Contoh untuk binomial adalah sebuah koin dilempar sebanyak 3 kali. Berapakah peluang mendapatkan tepat 2 angka? Nah, jadi di sini ada satu koin yang dilempar 3 kali berurutan. Yang ditanya adalah dari ketiga lemparan tersebut, berapakah peluangnya ketika 2 lemparan tersebut hasilnya adalah angka atau mendapatkan 2 angka gitu ya. Karena 3 lemparan tapi 2 lemparannya itu angka. Nah, di dalam binomial di sini ada rumus untuk binomial yaitu P X sama dengan N faktorial dibagi N dikurang X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, dimana P-nya itu adalah peluang suksesnya. Jadi peluang suksesnya berapa disimbolkan dengan P. P untuk yang ini ya, untuk yang P ini. Kalau ini P probabilitas, ini P ini peluang sukses. Q adalah peluang gagal, N adalah banyaknya percobaan, dan X adalah banyaknya sukses dalam N kali percobaan. Kita langsung ke dalam cara pengerjaannya. Yang pertama, P untuk 2. Kenapa untuk 2? Karena X-nya itu banyak sukses dalam N kali percobaan. Nah, lebih gampangnya nanti untuk ke 4 jenis distribusi diskrit ini, kita akan banyak ketemu dengan simbol X. Cara gampangnya untuk menentukan simbol X itu adalah yang ditanyakannya saja. Jadi setiap apa nanti yang menjadi pertanyaannya atau yang ditanyakannya itu apa akan menjadi simbol X gitu aja. Gitu saja ya untuk yang lebih mudahnya. Nanti yang ditanyakannya apa menjadi X. Makanya di sini karena ditanyakannya adalah berapa
peluang mendapatkan tepat 2 angka, maka 2 ini menjadi simbol X. Kemudian ada n faktorial. N ini adalah banyaknya percobaan. Karena di sini ada 3 kali percobaannya, maka n-nya menjadi 3 faktorial. Dibagi n dikurang x, 3 dikurang 2 faktorial, x 2 faktorial. Nah, di sini ada P dan juga ada Q, di mana dalam P-nya itu adalah peluang sukses atau peluang berhasil, dan Q-nya adalah peluang gagal. Di mana dalam pelemparan koin itu hanya ada 2 peristiwa saja, yaitu ketika mendapatkan gambar dan juga ketika mendapatkan angka ya. Makanya peluang suksesnya atau peluang gagalnya itu sama-sama 50% atau 0,5 atau setengah. Makanya di sini baik itu P atau Q nilainya adalah setengah karena peluang suksesnya setengah dan peluang gagalnya juga setengah, karena memang hanya ada 2 kemungkinan. Kecuali kalau nanti sudah ada persentase berhasilnya berapa, persentase gagalnya berapa, baru nanti di sini akan berbeda untuk nilai P dan untuk nilai Q-nya. P pangkat X, X-nya itu 2, Q pangkat N dikurang X, N-nya itu 2, X-nya itu 1. Tinggal kita hitung, di sini 3 faktorial 6, 3 diambil 2, 1 faktorial itu 1, 2 faktorial 2. Setengah pangkat 2, 0,25, setengah pangkat 2 dikurang 1, 0,5. Tinggal dikalikan, dibagi 2, dapat 0,375. Nah, artinya peluangnya adalah 0,375, atau kalau dalam persentase berarti 37,5% peluangnya ketika kita mendapatkan 2 angka dari 3 kali percobaan dalam pelemparan uang koin. Nah, sekarang ingin kita buktikan secara manualnya apakah betul peluangnya 0,375 ketika kita melempar 3 kali uang logam dengan mendapatkan 2 angka. Nah, di sini ada beberapa kemungkinannya yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan pelemparan 3 kali untuk satu uang logam yang didapatnya. Dalam 3 kali pelemparan bisa saja kita mendapatkannya yaitu angka 33-nya, atau bisa 2 angka 1 gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka, bisa gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, dan gambar-gambar atau gambar 33-nya. Nah, karena ditanyakan adalah berapa yang 2 angka, maka di sini yang 2 angka hanya ada 3 saja, yang lainnya yaitu 1 angkanya dan semua gambarnya. Maka peluangnya dapat kita hitung juga di sini, karena ada 3, maka 3 berbanding dengan keseluruhannya. Keseluruhannya di sini ada 8 kali kemungkinannya. Maka 3 dibagi 8 menjadi 0,375. Ini nilainya sama dengan yang kita hitung pakai rumus. Karena kan di sini bisa kita buktikan karena sampelnya cuma sedikit. Tapi kalau nanti ketika sampelnya itu banyak, kan sulit untuk dibuktikan manual seperti ini. Makanya nanti bisa kita hitung dengan menggunakan distribusi binomial. Ini ada contoh soal untuk distribusi binomial, nanti bisa dikerjakan. Kita lanjut ke dalam distribusi multinomial untuk yang jenis keduanya. Distribusi multinomial di sini dikategorikan lebih dari 2 macam. Nah, bedanya dengan binomial yang tadi, kalau binomial tadi hanya ada 2 peluang saja, yaitu ada yang berhasil dan juga ada yang gagal. Tapi kalau yang multinomial di sini bisa lebih dari 2 macam kemungkinannya. Bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya, tapi lebih dari 2 nanti termasuk ke dalam distribusi multinomial. Contoh soalnya untuk distribusi multinomial adalah pada pembuatan barang didapat 85% bagus, 10% kurang bagus, sisanya tidak bagus. Jika diambil acak 20 barang, berapa peluang 18 bagus dan 2 yang
kurang bagus. Nah, untuk distribusi multinomial nantinya kita bagi ke dalam beberapa data yang diketahui. Yang pertama, di sini ada nilai X-nya. Untuk X-nya di sini ada X1, X2 dan X3 tergantung dari kategorinya yang nanti diketahui. Di mana X1 untuk barang yang bagus, X2 untuk yang kurang bagus, dan X3 untuk barang yang tidak bagus. Untuk barang yang bagus di sini ada 18. Nah, tadi yang sudah kita ketahui ya, bahwa X itu adalah yang ditanyanya. Makanya di sini biar yang lebih gampang aja, bahwa yang ditanya itu kan ada di sini 18 bagus dan 2 kurang bagus. Maka yang ditanyanya untuk X1 yang bagusnya ada 18, yang kurang bagusnya ada 2, dan tidak bagusnya ada berapa? Tidak bagusnya tidak ditanyakan, makanya tidak bagusnya tetap ditulis 0 walaupun tidak ditanyakan. Ada P1, P1 ini adalah probabilitas 1, di mana yang simbol 1 tadi adalah yang bagus, berarti probabilitas untuk barang yang bagus. Probabilitas untuk barang yang bagus yaitu ada 85% atau 0,85. Untuk probabilitas yang kurang bagus atau P2 ada 10% yaitu 0,1. Dan probabilitas untuk yang barang yang ketiga atau yang tidak bagus sisanya berarti 5%. Karena kan jumlahnya 100%, berarti sisanya 5%, yaitu 0,05. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus multinomial, yaitu ada P, X1, X2, dan X3 sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial dikali X2 faktorial dikali X3 faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 dikali P3 pangkat X3. Tinggal kita masukkan datanya, yaitu P dari X1-nya 18, X2-nya 2, dan X3-nya 0. N faktorial, N-nya itu adalah jumlah datanya yang diambil. Karena di sini ada 18 bagus sama 2 kurang bagus, berarti N faktorialnya menjadi 20 faktorial. Dibagi X1 18 faktorial dikali X2 2 faktorial dikali X3 0 faktorial. 0 tetap ditulis ya sebagai 0 faktorial. Dikali P1-nya 0,85 pangkat X1 pangkat 18 dikali P2 0,1 pangkat X2 berarti pangkat 2 dikali P3 0,05 pangkat X3 yaitu pangkat 0. Kalau kita hitung dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumus faktorial, nanti hasilnya nanti dipangkatin semua di sininya, maka hasil akhirnya menjadi 0,1019 atau kalau dalam persentase berarti 10,19%. Artinya kemungkinannya yaitu ada 10,19% ketika kita mengambil 20 barang yang didapat 18 bagus dan 2 kurang bagus. Nah, itu untuk distribusi multinomial. Untuk distribusi multinomial ya, dengan tadi kategorinya adalah lebih dari 2 macam. Nanti juga ada beberapa contoh soal untuk distribusi multinomial yang untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah kita masih lanjutannya, yaitu ada distribusi diskrit. Kita sebelumnya sudah yang binomial dan multinomial. Sekarang kita lanjutkan untuk yang distribusi hipergeometrik. Jika dalam distribusi binomial setiap percobaan pengambilan dikembalikan. Nah, untuk distribusi hipergeometrik di sini setiap percobaan yang dilakukan tanpa pengembalian dan jumlah sampel terhadap populasinya itu lebih dari 5%. Nah, jadi ciri dari distribusi hipergeometrik adalah ketika percobaannya tersebut tanpa dikembalikan dan jumlah sampelnya terhadap populasi harus lebih dari 5%. Kita langsung masuk ke contoh soal untuk yang hipergeometrik.
5 orang dipilih secara acak dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Berapa peluang banyaknya 2 laki-laki yang terpilih? Nah, jadi di sini ada 8 orang pada awalnya, yaitu ada 3 laki-laki dan 5 perempuan. Dari 8 orang ini, kita akan ambil 5 orang secara acak. Nah, dari 5 orang ini berapa yang terambil jika kita ingin memilih ketika kita ingin memilih 2 laki-laki ini, berapa peluangnya terpilih ya? Berapa peluang banyaknya 2 laki-laki yang terpilih dari 5 orang yang kita ambil. Jadi peluangnya berapa sih dari 5 orang ini? 2 laki-laki sama 3 perempuan yang kita dapat gitu ya. Jadi kita bisa hitung dengan distribusi hipergeometrik. Nah, tadi cirinya kalau hipergeometrik itu adalah jumlah sampelnya harus lebih dari 5%, dimana di sini sampelnya adalah 5 dari 8 ya, maka udah pasti lebih dari 5% ya, karena kan banyak sampelnya. Nah, di sini ada beberapa simbol yang kita ketahui. Di sini ada X, yaitu probabilitas yang ditanyakannya atau yang ditanyakan tadi ya, ketika yang ditanya maka menjadi X. Ada N, yaitu jumlah populasi atau jumlah data keseluruhannya. Ada N, yaitu nilai yang dipilih atau sampelnya. Dan juga ada K, yaitu jumlah dari X. Rumusnya yaitu H, X, N besar, N kecil, dan ada K. Di sini ada K dan X, ada N besar diambil K, N kecil diambil X, dibagi N besar dan N. Nah, di sini tinggal kita masukkan dari setiap simbol-simbolnya. Ini ada X, N besar, N kecil, K, berarti 2, 8, 5, 3. Karena X-nya ini yang ditanyakannya berarti 2. Dan N besarnya adalah populasi, jumlah populasinya. Tadi kan ada 3 laki sama 5 perempuan, berarti ada 8 populasinya. Dan ada N ini adalah sampelnya tadi yang diambil, makanya diambil ada 5. Kemudian ada K ini adalah jumlah dari X. Jumlah dari X-nya itu tadi adalah 2 yang laki-laki, berarti jumlah laki-laki ada 3. Maka yang K-nya adalah 3. Dari setiap yang simbol ini tinggal kita masukkan, berarti di sini ada K sama X, 3 sama 2. N besar diambil K kecil, berarti N besarnya 8, K kecilnya 3, berarti jadi 5. N kecil diambil X, N kecilnya 5, X-nya 2, berarti jadi 3. N besar sama N kecil. N besar 8, N kecilnya 5. Nah, kalau ada simbol seperti ini, nanti kita menggunakan rumus yang kombinasi ya, seperti ini kombinasi ya, yaitu kalau ada 3 sama 2, berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 diambil 2, 1 faktorial. Ini juga sama, 5 sama 3, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 diambil 3, 2 faktorial. Kalau 8 sama 5 berarti 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 8 diambil 5, 3 faktorial. Ini tinggal kita hitung 3 faktorial, 6 dibagi 2, 3. 5 faktorial ini 120 ya, dibagi 3 faktorial ini 6 dikali 2 berarti 12. 120 dibagi 12 berarti 10. 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial, ini 56 kalau dihitung ya. Ini 3 dikali 10 dibagi 56 jadi 0,54. Berarti di sini peluangnya adalah 0,54, atau kalau dalam persentase berarti 54% untuk dapat 2 laki-laki dari 5 orang yang dipilih dari 8 orang total populasi atau total datanya. Seperti itu untuk distribusi hipergeometrik. Nanti juga di sini ada contoh soal untuk hipergeometrik, nanti bisa dikerjakan ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah distribusi Poisson. Ciri dari distribusi Poisson di sini adalah hanya ada 2 peristiwa dalam setiap percobaan. Probabilitas sukses dalam setiap percobaan sangat kecil, yaitu jumlah populasinya sangat besar yang lebih dari 5
Jadi kalau populasinya lebih dari 50, maka akan termasuk ke dalam distribusi Poisson. Tapi kalau probabilitas suksesnya juga relatif kecil ya. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu anggaplah jumlah emiten yang kinerjanya baik di BEJ ada 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan tersebut memberikan dividen hanya 0,1. Berapa probabilitas 5 perusahaan akan membagikan dividen? Di sini ada simbol mu, yaitu N dikali P, atau nanti mu ini artinya adalah rata-rata, di mana N-nya adalah banyaknya amatan, P adalah probabilitas sukses, X adalah yang ditanyakan atau varian random discrete, dan E ini adalah bilangan konstan yang nilainya sama, yaitu 2,71828. Yang pertama di sini ini simbolnya, ini rumusnya, yaitu Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat negatif mu dibagi X faktorial. Nah, kita harus mengetahui simbol mu-nya dulu, rata-ratanya. Karena di sini belum ada rata-ratanya, yang ada hanya banyak amatannya yang 150 dan probabilitasnya 0,1, maka kita mencari dulu simbol mu-nya, yaitu 150 dikali 0,1 menjadi 15. Maka didapat mu-nya yaitu 15 pangkat X. X-nya itu yang ditanyakannya 5, pangkat 5. Di sini X-nya 5 ya, sorry belum dirubah. Jadi ini P dalam kurung 5 karena X-nya itu 5 ya. Dikali E-nya 2,71828 pangkat negatif 15 sebagai mu-nya dibagi X faktorial, yaitu X-nya 5 faktorial. Sama dengan ini dihitung yang atas, didapat hasilan 0,232 dibagi 5 faktorial 120 sama dengan 0,0019. Jadi menurut distribusi Poisson ini ada probabilitasnya 0,0019 atau 0,19% ketika ada 5 perusahaan yang akan membagikan dividen dari 150 perusahaan tersebut. Nah, untuk Poisson juga nanti di sini ada beberapa contoh soalnya yang bisa dikerjakan. Nah, itu sekian untuk distribusi diskrit, yaitu tadi ada ada distribusi binomial, ada multinomial, ada hipergeometrik, dan juga ada Poisson. Kita harus mengetahui ciri dari masing-masingnya untuk bisa mengerjakan contoh soalnya. Ini ada satu contoh soal nih yang berhubungan dengan ekonomi. Nanti kita bisa untuk latihan soal yang cukup banyak soal ceritanya ya. Tapi nanti kalau kita sudah mengetahui ciri-cirinya, juga pasti kita bisa mengerjakan dengan rumus itu, nanti juga bisa lebih mudah. Sekian dulu untuk distribusi probabilitas diskrit. Sampai sini, terima kasih.